ling eling sira manungsa temenan anggonmu ngaji mumpung durung den rawuhi malaikat jurupati ling eling sira manungsa temenan anggonmu ngaji mumpung durung selamat datang Sugeng Rawuh Ustaz Jai dari malaikat jurupati la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen dengar suaranya ibu-ibu. Bu, sehat. Bapak-bapak, saya pengen dengar suaranya bapak-bapak. Pak, Masya Allah, proto bersolawat luar biasa. Saya doakan yang menjawab salam saya, Allah limpahkan rezeki yang berlipat, Allah mudahkan jodoh yang soleh dan solehah, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah, bersama keluarga pergi ke Ka'bah Al-Mukarramah, dan mati pun kita bersama-sama masuk surganya Allah. Yang tidak jawab salam, saya doakan pula semoga menjawab salam saya. Bu, siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung ya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Kabupaten Pekalongan, yang terhormat Bapak Kepala Desa Proto dan Salakan Bojo Salak Brojol apa? Salak Brojo. Oh, mohon maaf, kirain salak merojol ya, baru denger. Yang terhormat pula yang mulia para alim ulama,
serta para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh sosial, tokoh material, tokoh pulsa, tokoh ya. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah bisa berkumpul di majelis yang penuh dengan barokah, dan insya Allah kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Sebelum saya mulai, saya pengen mendengar, kita harus sama-sama niatkan hati kita untuk menghadap dan untuk mengabdi kepada Allah. Bu, siap? Siap? Fokus untuk Allah. Coba yang sebelah sini, ibu-ibu fokus untuk Allah. Siap? Yang sebelah sini fokus untuk Allah. Coba bapak-bapak fokus untuk Allah. Luar biasa. Kalau fokus untuk Allah, boleh angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya, boleh sama-sama lambaikan. Insya Allah yang melambaikan rezekinya semakin berlimpah. Lambaikan tangannya, lambaikan tangannya, rasakan kehadirat Allah bersama diri kita. Dalam hitungan ketiga saya akan tahu mana yang fokus untuk Allah, mana yang masih mikirin utang. Siap? Lambaikan lebih kencang, rasakan kehadirat Allah. Ikuti kata-kata saya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu. Dagu mana ya? Pegang dagu, 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 dagu bu, dagu bu. Dagu tuh janggut, janggut mana janggut? Keciri ake utange. Halo. Kalau saya sapa hello, jawabnya hai. Hello. Hello. Hai. Hai. Hello, hai. Hai, hai, hello, hai, hello, hello, hai, hello. Subhanallah. Beberapa hari ini kita sibuk dengan merayakan kelahiran Nabi Agung siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak, bangga tidak kita rayakan ulang tahun anak kita? Kadang kita sendiri selalu merayakan ulang tahun, tapi kenapa ketika junjungan Nabi besar Muhammad kita rayakan, banyak yang protes? Betul? Betul? Maka insya Allah siapapun yang cinta akan Nabi Muhammad, insya Allah akan mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad di yaumil kiamah nanti. Pertanyaannya, banyak orang yang melakukan bersolawat, banyak orang yang melakukan ibadah, tetapi kenapa dalam hidup kita Allah tidak naikkan derajat kita, tetapi kenapa Allah jatuhkan kita? Ternyata satu hal, ini rahasia. Bapak Ibu, halo. Ada rahasia bagaimana kita diterima oleh Allah, bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah, bagaimana Allah tingkatkan derajat kita. Ini rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Setuju? Rahasia. Oke? Lebih kencang. Oke? Jelas. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jadi jelas, dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi siapa? Yang pertama adalah liulil albab, mereka yang menelaah kehidupan kita dengan belajar dan melakukan aktivitas. Bu, belajar tidak hanya usia muda, betul? Walaupun di belakang giginya udah copot semua, tetap wajib belajar, betul? Rasulullah selalu belajar. Siapa yang mengajarkan Rasulullah? Malaikat Jibril langsung. Subhanallah.
Subhanallah. Kita sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mensucikan Allah, Allah tegas. Allah tidak membutuhkan pujian dari kita. Allah tidak butuh mensucikan dari kita. Tapi dengan kita mensucikan Allah, Allah akan angkat derajat kita. Allah akan sucikan kita. Siap jadi orang yang disucikan oleh Allah? Sama-sama yuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lebih kencang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Subhanallah. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Saya lanjutkan ayat tadi, alladzina yadhkuruna qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi siapa yang dimaksud orang-orang liulil albab tadi? Yang pertama adalah qiyaman, mereka yang melakukan aktivitas dalam kondisi berdiri, mereka yang sibuk mencari nafkahnya Allah, mengharapkan keridhaan Allah dan selalu berharap keberkahannya Allah. Jadi Bapak Ibu, kuncinya ada 3 bagi orang yang ingin Siapa yang ingin sukses? Siapa yang ingin sukses di dunia dan di akhirat? Siapa yang ingin masuk surganya Allah? Siapa yang mau masuk surganya Allah sekarang? Sekarang mau? Mau? Masya Allah. Pernah suatu ketika Bu, saya ngisi anak-anak SD, ada sekitar 100 lebih anak SD. Saya tanya, siapa yang mau masuk surganya Allah? Hampir 99 orang itu menjawab, saya. Saya tanya lagi, siapa yang mau masuk surganya Allah? Saya. Tapi ada si kecil yang selalu bilang, tidak. Dia bilang, saya tanya, kenapa? Saya tanya lagi yang lainnya, siapa yang mau masuk surganya Allah? Saya. Adik kecil ini tidak mau jawab. Nak, kamu nggak mau masuk surga? Yakin? Kenapa? Aku nggak boleh jauh-jauh sama mama. Masya Allah. Ya. Yang pertama adalah qiyaman. Maka untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat, yang pertama harus melakukan aktivitas. Jangan malas pemuda-pemuda, apalagi di acara ini di siapa? Komunitas Pemuda Proto Salakan. Ya, Salakan ya. Salakan Merojo. Brojo ya. Brojo. Iya, kalau orang sini ngomongnya enak ya, inyong ya. Iya, kelihatan. Asli Pekalongan itu kelihatan.
wajahnya penuh batik semua. Kalau saya rencana lahir itu di Swiss, keren ya, merojolnya di Indramayu. Lalu yang kedua, ya, pertama adalah Yaman, wa ala junubihim, ya. Yang kedua adalah mereka yang sedang kondisi duduk. Artinya apa? Ketika kita duduk, kita belajar, betul tidak? Ketika kita duduk, kita merenungi apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita duduk, kita mengevaluasi apa yang akan kita lakukan. Lalu ala junubihim, dalam kondisi berbaring, ya. Bagaimana orang yang berbaring? Mereka yang memimpikan keinginan-keinginannya. Jelas, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Yang pertama jelas wayat kurun, mengingat-ingat Allah. Bu, ingat Allah. Bu, ingat Allah. Ingat Allah. Jangan ingatnya si dia mulu. Ketika nyuci, coba ya sambil bersolawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jelas, yadhkurun, mengingat-ingat Allah. Lalu disambung ayatnya wayatafakkarun. Apa wayatafakkarun? Memikirkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu punya cita-cita? Adik-adik, nih khusus adik-adik yang di depan, mau jadi anak yang sukses? Siapa yang mau jadi anak yang sukses? Semuanya Bapak Ibu, siapa yang siap ingin jadi orang yang sukses? Boleh, saya akan kasih contoh. Mas Imam mana? Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah menerbitkan buku cetakan kedua. Nah, ini buku saya berjudul 13 kunci rahasia menjadi pemenang. Dari buku ini kenapa saya sebut 13 kunci? Orang lain menyebutkan angka 13 itu angka sial. Tapi bagi saya 13 kunci ini angka 13 angka keberuntungan. Kenapa diambil angka 13? Ini diambil dari gerakan sholat. Gerakan sholat. Jadi saya tanya, siapa yang siap jadi orang sukses? Siapa yang siap jadi orang sukses? Dalam azan kita disebutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita sholat, ayo kita menuju kesuksesan. Maka jelas sukses itu wajib bagi kita sebagai hamba-hambanya Allah, dan khususnya umat-umatnya Rasulullah. Maka saya tantang buat adik-adik dan teman-teman Bapak Ibu sekalian, jika pertanyaannya, kalau seandainya umpama misal kesuksesan Bapak Ibu adik-adik mendapatkan buku yang ada di tangan saya, apa yang harus adik-adik Bapak Ibu lakukan? Saya hitung sampai 3. Saya pertanyaannya sekarang, jika kesuksesan Bapak Ibu adik-adik yang di hadapan saya mendapatkan buku saya yang ada di tangan saya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Saya hitung sampai 3. 1, ya jawabannya apa? 2,
Tiga, saya kasih pertanyaan ulang. Halo, ini mikirin apa ya? Utang? Hah? Jahitan belum beres? Ya, kalau orang proto itu kelihatan dari rambutnya kayak benang. Pertanyaannya saya ulang. Jika kesuksesan Bapak Ibu sekalian mendapatkan buku yang ada di hadapan, yang ada di tangan saya, jika kesuksesan Bapak Ibu mendapatkan buku yang ada di tangan saya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan, teman-teman, adik-adik lakukan? Saya hitung sampai 3. 1, apa? 2, 3. Tidak ada yang mau sukses. Tidak ada yang mau sukses. Berarti kesimpulannya 1. Banyak orang proto yang sulit sekali mencapai kesuksesan. Banyak orang salakan yang sulit mencapai kesuksesan karena 1, karena mager. Tahu mager, Bu? Malas gerak. Kelihatan bapak-bapaknya Jonas Gegana ya. Jomblo ngenes, gelisah, galau merana. Kelihatan, apalagi di belakang itu wes mengharapkan Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru 1. Jangan khawatir, saya mendengar ternyata di proto ini banyak jagung bakar. Janda nanggung baru mekar. Jadi bagaimana caranya mencapai buku saya? Pertama, harus ambil tanpa harus bergerak, betul tidak? Harus bergerak, artinya harus, jangan duduk saja, harus bergerak, jangan mager. Lalu Anda datang ambil buku saya, buku ini hak Anda, betul? Karena ini tidak ada yang berhasil, saya simpan lagi bukunya, saya simpan ya. Oke. Ulang. Pertanyaannya saya ulang. Oh, belakang udah siap-siap. Sabar, Mas. Sabar. Ya. Pertanyaannya saya ulang. Jika kesuksesan Bapak Ibu teman-teman sekalian mendapatkan uang lembaran merah ini, apa yang harus Anda lakukan dalam hitungan ketiga? 1, 2, tidak jadi. Saya masukin lagi. Kesimpulannya apa? Sukses ketika kita mendapatkan satu peluang, harus segera kita tangkap peluang itu. Halo, harus segera kita tangkap peluang itu. Halo, siap? Maka di sini lebih banyak pemuda-pemuda. Di sini semuanya saya lihat masalah yang perempuan cantik-cantik luar biasa. Tepuk tangan untuk yang perempuan, ibu-ibu yang cantik-cantik luar biasa, luar biasa. Dan saya lihat bapak-bapaknya di sini biasa-biasa saja. Maka untuk mencapai kesuksesan kita harus bergerak. Lalu bagaimana untuk mencapai kesuksesan? Ingat, kuncinya ada 13 kunci. Saya bocorkan sedikit. Boleh dibocorkan, Bu? Pak, boleh dibocorkan? Adik-adik boleh dibocorkan? Jangan bilang siapa-siapa. Setuju? Setuju? Kalau setuju jawab oke. Setuju? Saya pengen pemuda-pemudi yang ada di sini. Setuju? Setuju?
di belakang. Oke. Ada 13 kunci-kunci. Yang pertama, bagaimana Allah limpahkan rezeki bagi kita tanpa harus kita mengejar dunia, tetapi dunia mengejar kita, tetapi uang mengejar kita tanpa kita harus ngoyo mengejar duit. Bagaimana caranya? Kunci yang pertama, luruskan niat karena Allah. Bu, kunci yang pertama nopo? Luruskan niat karena Allah. Betul? Betul? Lalu bagaimana cara meluruskan niat? Ketika kita mau sholat, ingat, karena Allah. Sedekah karena Allah. Jangan seperti di tetangga sana jauh, ada orang sedekahnya 10.000 pamer. Namanya, ya, saya kasih tahu namanya, boleh? Ujang. Ujang ini orang Medan. Horas ya, ada Ujang orang Medan. Anggap aja namanya Ujang, Ucok, dan satu lagi siapa orang sini? Udin. Ya, semua. Ada Udin? Mana orang Proto Udin? Si Ujang dia sedekah 10.000 di masjid, klotrak. Ya. Lalu si Ucok sedekah 20.000 di kotak masjid, globrak. Udin 100.000 globrak. Tapi ketika sholat Jumat minta diumumkan, hadirin sekalian, pengumuman pendapatan masjid hari ini, alhamdulillah sedekah dari Ucok, ya, 20.000. Dari Ujang 10.000, hamba Allah 100.000. Kira-kira sedekah tersebut mana yang diterima oleh Allah? Udin? Akhirnya mereka bertiga sahabatan ini ketemu di jalan. Udin dengan sombongnya, elah lu Jang 10.000 aja sombong, kamu Ucok 20.000 aja sombong. Lihat tuh, gue 100.000, hamba Allah, saya emang gak mau sombong. Kira-kira masuk dapat pahala tidak? Maka Rasulullah mengajarkan pada diri kita, ketika kita bersedekah, jangan sampai tangan kiri kita tahu. Tapi sekarang lihat, kenapa Indonesia dihancurkan oleh Allah? Karena sedekahnya bermerek. Betul? Sedekah ambulan ada fotonya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Sedekah buat musola 100 juta glombrang. Ini sedekah dari Pak Haji itu calon ini. Namanya sedekah bermerek. Yang seharusnya mendapatkan pahala dari Allah, tapi Allah jatuhkan menjadi azab riyah. Bu, hati-hati Bu ya. Hati-hati. Sedekah orang perempuan yang luar biasa adalah memberikan servis terbaik untuk suaminya. Sweet. Mak, servis yang terbaik buat suami, Mak. Ya. Bu, servis Bu ya. Ini banyak yang muda-muda. Biasanya mohon maaf nih, kalau belum nikah lagi PDKT, biasanya deket-deketan. Ya. Kekasih kita jatuh, ya Allah sakit ya sayang, aduh sini sayang. Benar. Coba kalau nikah jatuh, mata kemana sih? Dulu waktu PDKT naik motor, yang bebek deket-deket napa? Bebek ya, padahal memanggilnya bebek. Ya ayam. Coba kalau udah nikah, munduran sih sempit. Yang ketawanya ngakak bapak-bapak itu pengalaman. Ya. Maka servis yang terbaik sebelum nikah, biasanya yang perempuan itu wangi kemana-mana, wangi sampai bros di mana-mana, di mata, kepala semua isinya bros. Ya. Giliran udah nikah, apa yang dipakai? Daster sobek-sobek, baunya fresh care, balsem. Gimana suami mau betah?
Betul. Maka sedekah yang paling utama ibu-ibu, calon ibu, calon istri, berikan yang terbaik untuk suami. Kalau suami lagi capek kerja, papa, suaranya harus kita getarkan. Papa, yakin suami langsung ya, malam-malam kena penyakit mah bangun mah, papa berdiri nih, berdiri, mikirnya kemana? Maka servis yang terbaik itulah sedekah. Jadi sedekah semua dilakukan karena Allah. Jadi kunci mencapai kesuksesan yang pertama apa Bapak Ibu? Luruskan ya. Allahumma inni maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jadi tidak ada yang kita cari dalam kehidupan ini kecuali keridhaan Allah. Maka mintalah cinta kasih kepada Allah. Insya Allah Allah jauh cinta pada diri kita. Mau dicintai Allah? Mau dicintai Rasulullah? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama rasakan kehadiran Rasulullah pada diri kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jadi Bapak Ibu, pengalaman pribadi saya ketika kita lakukan aktivitas kehidupan kita karena Allah, Allah akan memi'rajkan kita. Allah akan perjalankan diri kita menuju kemana? Menuju jalan kesuksesan yang kita inginkan. Yang kita inginkan. Bapak Ibu mau sukses? Maka luruskan niat. Lalu kunci yang kedua, apa kuncinya? Ya, wa yatafakkarun. Maka berfikirlah, berfikir selalu yang terbaik dan berprasangka baik kepada Allah. Bu, yang kedua apa? Bu, berpikir baik dan berprasangka baik. Selama ini banyak kita tidak mempercayai Allah. Selama ini kita dimusyrikkan oleh diri kita. Karena apa? Karena kita tidak percaya akan kekuasaannya Allah. Kenapa? Karena setiap hari kita disibukkan dengan kegelisahan. Kita disibukkan dengan keresahan. Kita selalu mengeluh, ya Allah, uripku kok ngene-ngene ae yo. Inyong urip emang kenen. Benar bahasanya begitu? Iya. Orang yang mengeluh akan karunia-Nya Allah secara sadar dan tidak sadar, dia sudah tidak mempercayai akan kekuasaannya Allah. Na'udzubillah. Bu, hati-hati pikiran kita. Lalu yang kedua, kenapa pikiran ini sangat mempengaruhi? Bapak Ibu lihat otak kanan dan otak kiri kita. Otak ini tidak pernah berhenti bekerja walaupun kita dalam kondisi tidur. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ketika ibu mengucapkan pada anak, hei engkau anak nakal, engkau anak bandel, anak durhaka, maka si anak ini akan menjadi durhaka, akan menjadi bandel, akan menjadi nakal. Mau Bu? Karena ucapan yang ibu lakukan, ucapan yang ibu berikan, itu merupakan doa bagi anak-anak. Ingat, yang hari ini sedang hamil ataupun mengandung, doa yang paling mujarab adalah doa suami. Ketika bayi itu lahir, siapa yang mujarab? Doa ibu.
Jadi adik-adik, jangan pernah lidah ini menyakiti perasaan hati orang tua. Karena apa? Surga kita ada di telapak kaki ibu. Betul? Betul? Nah, kemarin alhamdulillah Bapak Ibu, tahun lalu saya bersama Ustadz Ahmad Al-Habsyi baru rampung ya menggarap satu film namanya Ada Surga di Rumahmu. Pernah dengar film itu? Pernah lihat? Pernah tonton? Itu adalah film garapan saya, tapi saya ada di balik layar. Dan alhamdulillah bulan lalu selama 15 hari saya pergi ke Lombok. Saya bersama teman-teman, ada Dimas Seto, Matias Mucus, Ibnu Jamil dan teman-teman yang lain. Saya menjadi pemeran Ustadz sebagai Ustadz Soleh dalam film nanti bulan Maret akan launching di bioskop seluruh Indonesia berjudul Kalam Kalam Langit. Tonton ya Bu, tonton ya. Ada bioskop nggak di sini? Ada? Nonton. Kalau nggak ada pasang layar aja di sini. Nanti tayang 2017. Insya Allah bulan Maret mendatang akan ada film lagi berjudul 7 Cahaya Surga. Nah, saya mendengar dari sutradaranya ini kira-kira insya Allah akan dibuka satu pemeran lagi. Kira-kira siapa yang mau? Satu pemeran lagi. Oke, yang belakang. Begitu saya tanya, jadi apa bang? Jadi jenazah. Mau? Maka hati-hati pikiran, Bu, hati-hati pikiran Bu ya. Ini banyak orang yang tidak tahu, terutama para bapak dan ibu. Sehingga ketika nikah kita lebih takut pada istri daripada ibunya. Ketika kita nikah, adik-adik yang laki-laki harus tahu kewajiban kita patuh dan surga kita tetap berada pada ibu. Tetapi ibu-ibu surganya di mana? Berada pada suaminya. Maka jelas Rasulullah menyampaikan barang siapa yang keluar pintu tanpa sepengetahuan suami, bahkan izin dari suami, Allah melaknat dalam perjalanannya. Na'udzubillah. Maka perbaiki pikiran kita, perbaiki tutur kata kita. Ya, prasangka baik kita. Lalu bagaimana? Jelas dari ayat tadi Bapak Ibu, Allah melimpahkan karunia yang begitu besar. Lalu kerannya apa saja? Yang pertama adalah pikiran. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Lalu yang kedua adalah perasaan dan keyakinan. Dan yang ketiga adalah perbuatan. Yang ketiga apa? Perbuatan. Oke, kita bahas tadi pikiran. Maka hati-hati dengan pikiran kita Bapak Ibu. Ketika kita berucap, maka jadilah kun fayakun. Suatu ketika pernah dengar tidak? Konon diceritakan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak siapa? Kan'an. Kan'an anaknya siapa? Nuh. Nuh siapa? Seorang nabi. Tapi subhanallah, ketika Kan'an tidak mau diatur oleh orang tuanya, ayahnya Nuh, Allah tenggelamkan Kan'an. Di Indonesia pun sama. Konon di negeri di kota seberang sana ada seorang laki-laki yang sukses, yang memiliki harta berlimpah, lalu dia tidak mengakui seorang ibunya, lalu dikutuklah karena durhaka sama ibunya, dia menjadi batu. Siapakah dia? Maling kundang. Itu baru maling kundang, belum maling jemuran. Hati-hati. Saya pun tegas pada istri saya ketika ingat ya, anak saya yang saat itu berumur 1,5 tahun nyenggol meja, datanglah istri saya langsung brak, di atas meja ada gelas. Istri saya langsung ngucap, hei dasar anak-anak, untung ada saya. Begitu mau ngomong nak, saya tutupi bibirnya. Hop. Bunda, iya ayah sayang. Ayah tahu apa yang akan bunda katakan. Emang tahu apa? Bunda mau berkata anak nakal betul.
Tidak. Yakin? Yakin. Sungguh? Sungguh. Terus apa? Cuma naik. Beneran seperti itu? Beneran. Bunda sayang, sini deh. Alhamdulillah Bunda, Bapak Ibu sekalian. Hari ini istri saya berada di sini ya, mendampingi saya, dan alhamdulillah ini karunia Allah yang luar biasa. Saya 1 bulan ini baru melaunching kafe saya di Bekasi, namanya Kafe Kopi-Kopian Dharma Wangsa. Dan alhamdulillah baru 2 minggu saya dianugerahkan seorang putri yang cantik jelita bernama Ratu Bilqis. Ya, Naisha Azkia Bilqis. Mohon doanya agar anak saya menjadi anak yang soleha, dan mohon doanya karena malam ini istri saya karena kemarin kegirangan menikmati duren dari asli Pekalongan langsung kelepek-kelepek ya. Mohon doanya agar Allah sehatkan kembali karena besok saya harus beraktivitas lagi ke Jakarta. Baik. Jadi yang kedua seperti tadi. Yang pertama apa? Keran rezeki, pikiran. Yang kedua perasaan. Bu, hati-hati menjaga perasaan. Ketika kita tidak menjaga perasaan, maka Allah jatuhkan sebuah penyakit. Apa penyakit yang paling berat di dunia? Penyakit stroke. Betul. Penyakit stroke. Benar? Kenapa berat? Penyakit seember aja sudah berat, apalagi penyakit stroke. Orang yang tidak menjaga perasaannya, maka Allah jatuhkan penyakit. Penyakit apa? Darah tinggi. Betul. Darah tinggi. Hobinya marah-marah, mencaci maki, menggibah. Ingat, darah tinggi. Bagaimana cara menurunkan darah? Ada yang tahu cara menurunkan darah? Cukup dengan jagung ataupun kacang hijau, Bu. Bagaimana caranya? Ditabur aja, insya Allah darahnya turun. Darahnya turun dari pohon, plak 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 plak, turun. Dan yang ketiga, apa yang menjadi keran rezeki kita yang akan mengalirkan rezeki kita? Tidak ada batasannya. Yang ketiga adalah perbuatan. Jadi kerannya tadi dalam surat Ali Imran 190 dan 191, Bapak Ibu bisa telaah. Itulah bagaimana caranya Allah